Tani Vlog Channel. Nah, sekarang mari kita lihat kenapa kok harus komunikasi itu penting. Karena di dalam di dalam perkawinan, komunikasi menjadi penting karena kita berhadapan dengan relasi-relasi. Maka relasi-relasi itu kan butuh tapal batas, butuh boundaries, butuh batasan. Ini loh, kamu hanya di sini saja lo boleh loh. Kalau sampai sini, kamu harus ngomong. Lihat komunikasi. Kalau di sini doang, ini kan batasannya di sini gitu ya. Ini lingkaran. Kalau masih di dalam lingkaran, lu nggak perlu ngomong, jalan aja, enteng-enteng aja. Tapi kalau kamu sudah di luar batas, lu harus ngomong. Karena ini saya nggak tahu, ini apakah saya nerima atau tidak gitu ya. Nah ini lihat. Jadi di dalam kesejahteraan bersama sebagai suami istri, kita harus sadar bahwa ada batasan relasi antar pasangan. Kenapa? Betul relasinya. Jadi apakah setiap saat saya harus ngomong, saya minta izin gitu kan? Nah itu kan ada boundariesnya, kan nggak perlu juga gitu ya. Mami, maaf Mi, saya mau ke belakang dulu ya, mau ke toilet ya gitu ya. Kayak anak SD. Maaf Bu Guru, saya mau ke belakang, kencing, aduh nggak nahan nih gitu ya. Kan kita nggak perlu kayak gitu-gitu banget gitu dengan pasangan kita gitu. Jadi ada batasan tertentu di mana ini tidak perlu bicara dan di mana kita harus berbicara. Ada batasan relasi antara orang tua dan anak. Sama. Setelah menikah, saya punya orang tua dan pasangan saya pun punya orang tua. Sampai batas mana kita menolong? Dan apakah pada saat menolong saya harus komunikasi, bicara dengan pasangan saya atau diam-diam? Nah, ini juga batasan relasi. Karena kalau diam-diam, Pak, jangan pernah berpikir bahwa pasangan tidak tahu. Pasti tahu, apalagi perempuan. Wah, mata dan telinganya di mana-mana, bapak-bapak. Gitu ya. Ibu-ibu tuh mata dan telinganya bukan 2, ratusan gitu ya. Jadi jangan pernah coba-coba. Pasti mereka tahu. Gitu ya. Saya pun kemarin jalan gitu. Tiba-tiba saya jalan camping. Tiba-tiba setelah saya perayaan di Cigugur itu perayaan 25 tahun kan saya camping dengan beberapa orang ke Gunung Galunggung. Terus beberapa orang langsung ngomong, "Pastor camping ya?" Buset, tahu dari mana? Dan itu yang tanya kepada saya adalah ibu-ibu. Aduh Tuhan. Jadi Tuhan Allah pun dikalahkan oleh ibu-ibu. Tuhan Allah Maha Tahu. Dan ibu-ibu serba tahu gitu ya. Jadi lihat di sini bahwa pada saat kalau saya membantu orang tua diam-diam itu pun akan mengkhianati pasangannya. Gitu. Ini akan merusak relasi. Dan batasan relasi pasangan dengan orang lain gitu ya. Jadi apakah boleh misalnya suami saya masih ngobrol dengan bekas pacarnya, mantannya gitu ya. Gitu. Dia ngechat gitu ya. Apakah saya takut atau udahlah nggak apa-apa gitu, biarin aja gitu. Dia kan udah punya saya, kata siapa gitu ya. Saya kan sudah menikah dengan kamu. Nah ini gitu ya. Kalau tidak dikomunikasikan, that is the big problem gitu, the big problem. Maka kita harus mencoba untuk memasuki, kalau tadi kita mengerti batasannya, relasi antar pasangan, relasi dengan orang tua, bahkan dengan saudara-saudara, adik, ipar, dan seterusnya. Juga relasi antara kita dengan orang lain, teman-teman. Nah, tapal batasan, boundaries gitu ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya tapal batas itu boundaries, diwujudkan. Maka butuh apa? Kesepakatan. Dan ingat kesepakatan bersama ini hanya bisa diwujudkan lewat apa? Komunikasi, berbicara. Dan kesepakatan sebelum pernikahan dan sesudah pernikahan tentunya berbeda. Tentunya berbeda. Kesepakatan setelah punya anak dan sebelum punya anak tentunya berbeda. Ini lihat. Kesepakatan pada saat kita bekerja dan tidak bekerja pun berbeda.
Kan biasanya sebelum punya anak, ya udah dua-duanya kerja nggak apa-apa. Tapi setelah punya anak, bisa jadi siapa yang ngasuh? Nah ini, siapa yang ngasuh? Siapa yang harus berhenti? Yuk kita berhenti. Istrinya atau suaminya gitu ya. Suaminya berkata, lu yang gajinya lebih gede, lu aja gitu ya. Terus kamu gimana nyusuinnya? Lu sedot pakai botol. Itu gua berhenti gitu ya. Gua cocokin terus tuh anak tuh pakai botol gitu ya gitu. Jadi lihat ini kan kesepakatan gitu ya. Siapa duluan yang mau yang mau resign atau siapa yang mengurus anak. Lihat kesepakatan. Jadi kesepakatan itu menuntut Menuntut sebuah komunikasi. Dan kesepakatan ini membuat orang akhirnya mana bisa ditoleransi di dalam wilayah dan mana tidak bisa ditoleransi lagi gitu ya. Itu tadi, pelayanan-pelayanan mana di dalam keluarga juga melayani, gitu, melayani, oh oke, bisa ditoleransi, tapi mana pelayanan-pelayanan mana yang tidak bisa ditoleransi. Misalnya dalam pelayanan, kita tahu suami saya pelayanan, gitu ya. Lalu pada saat pelayanan, kan suami mungkin dia ke gereja, tiba-tiba di pinggir jalan, lihat teman pelayanannya seorang perempuan, gitu ya, sedang jalan mau ke gereja juga, tanpa sadar nggak punya pikiran apa-apa, dia boncengin itu perempuan gitu ya, mungkin tanpa sadar gitu ya. Istrinya denger, Anda tahu toh istri kan punya sejuta mata dan sejuta telinga gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Marahlah, ini tidak bisa ditoleransi. Nah, lihat di sini gitu ya. Jadi pada saat konflik itu muncul, masalah itu muncul, karena apa? Karena Anda melanggar batasan. Itu sudah sesuatu yang tidak ditoleransi. Itu sesuatu yang belum kita bicarakan. Nah, sekarang mari kita lihat kalau batasan itu apa akibatnya kesepakatan bersama itu kalau dibuat, dilanggar. Ketidakpatuhan, tidak setia kepada batasan akan membuahkan kepahitan, kesakitan, dan permasalahan yang berkepanjangan. Jadi ini yang terjadi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu di luar kesepakatan, di luar batas yang bisa ditoleransi, maka akhirnya membuahkan kepahitan, membuahkan rasa sakit, membuahkan kekecewaan, membuahkan pernyataan bahwa suamiku tidak seperti yang dahulu. Dulu tuh selalu ngomong, dulu tuh selalu bicara, dulu tuh selalu diskusi bersama-sama, sekarang tuh nggak diem. Jadi lihat di sini. Tetapi kalau batasan itu dijaga, kepatuhan, ini akan membuat intimitas semakin mendalam dan kepedulian saling memiliki semakin kuat. Jadi kita itu kalau menjaga boundaries, menjaga tapal batas bukan dalam kerangka ketakutan. Tolong lihat ini. Jadi saya itu set up your boundaries, setting up tapal batas itu, membuat tapal batas, dan saya menjaga supaya hidup saya tidak sampai di luar tapal batas. Karena apa? Karena saya tidak mau menyakiti pasangan saya. Jadi jelas di sini bahwa saya hidup di dalam tapal batas ini, di dalam lingkup yang ada batasannya ini, bukan karena saya tidak takut, bukan karena saya takut, dan bukan karena saya tidak mampu, bukan. Tetapi saya melakukan ini karena saya menghargai pasangan saya dan saya mau menjaga kesejahteraan pasangan. Maka kepedulian, kesetiaan ini sungguh terjadi pada saat kita bermain di batasan ini. Bermain di batasan ini. Nah, sekarang tantangannya apa? Membangun tapal batas. Apa tantangannya? Jadi kita harus sadar bahwa setiap pribadi di dalam perkawinan itu dibentuk dengan sejarah hidup yang berbeda. Maka kita berhadapan dengan pasangan yang unik, antik, nyentrik, dan tiada duanya. Pasangan kita kan setiap pasangan itu ada yang bisa ekspresif dan ada yang
Tidak, gitu. Ada yang marahnya cuma diem, ada yang marahnya banting pintu, ada yang marahnya pergi aja keluar gitu ya. Jadi dia dia apa namanya melakukan sebuah ungkapan yang sering kali berbeda dengan kita. Itu keunikan. Kenapa? Karena ada sejarah kehidupan yang mereka terima, yang membentuk pola pikir dan pola hidup mereka. Mungkin bagi seseorang tertentu bahwa di dalam keluarganya semua harus dibicarakan, semua harus didiskusikan, semua harus disepakati. Jadi ada di dalam keluarga itu selalu ngomong. Kamu tuh kalau mau ngomong gitu. Saya dibentuk oleh keluarga yang seperti itu gitu. Saya dibentuk oleh keluarga yang seperti itu, maka saya tidak pernah diam. Saya selalu ngomong. Saya dibentuk kalau bapak dan ibu selalu ngomong, pergi kemana pamit ya, pamit. Dan saya pamit, Bu, mau main layangan gitu ya. Tapi kalau kepada bapak saya nggak jalan, Pak, gitu ya. Mau mana? Ya. Saya tahu karena kalau bapak tahu saya main dilarang langsung. Lalu lari aja saya. Jadi lihat di sini bahwa kebiasaan saya bicara, saya minta izin, saya pamit, itu membentuk saya akhirnya menjadi seorang imam dengan teman-teman komunitas pun bicara. Apa yang terjadi, saya main, ngomong gitu. Dan Bapak selalu nanya, ada apa tadi? Kenapa? Gimana? Dan ini dibicarakan. Saya ceritakan. Tanpa disuruh pun kita bercerita. Karena apa? Karena sejarah kehidupan. Tetapi ada orang-orang tertentu pun yang dibentuk dengan unik. Jadi orang itu tidak pernah ngomong, tidak pernah bicara, tahu sama tahu aja, TST lah gitu ya. Jadi mungkin orang ini dalam keluarganya dibentuk dari keluarga malaikat gitu ya, saling mengerti gitu ya. Mereka tanpa bicara pun sudah mengerti, paham dari hati ke hati, dan semua salah gitu ya. Karena apa? Karena tidak dikomunikasikan. Ingat ya, kalau pada saat kita hanya menebak selalu salah gitu ya. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan akhirnya dalam perkawinan pun udahlah saling ngerti aja gitu ya. Udah ini kan tanggung jawab masing-masing. Ini yang saya paling tidak suka. Kita kan sudah dewasa, kita kan tahu mana yang baik dan benar. Udah nggak perlu ngomong, kita jaga diri aja. Ini akan hancur hidup perkawinan. Jadi bukan alasan bahwa kita adalah orang dewasa, tahu sama tahu, lalu tidak perlu ngomong. Nggak benar itu namanya. Bagaimana saya bisa tahu batasan dia? Bagaimana saya tahu bahwa dia tersinggung atau tidak kalau saya ngomong itu, kalau saya melakukan ini? Dan saya tahunya kan kalau apa? Kalau berkomunikasi. Bukan melihat kalau marah gitu ya. Maka tolong Bapak Ibu jangan pakai prinsip anak muda sekarang. Anak muda sekarang itu pakai prinsipnya gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ini kan kurang ajar gitu ya. Jadi ini berarti apa? Ini berarti menolak komunikasi gitu ya. Kalau komunikasi itu kan orang harus tahu dulu. Ini kan kita tujuannya adalah demi kesejahteraan loh. Jadi perkawinan kita itu tujuannya bukan untuk demi sebuah dusta gitu. Mendustai, membohongi, hidup di dalam kebohongan demi kebohongan. Sehingga perkawinan itu isinya cuma kebohongan dan tipu-tipu. Maka apa? Kepalsuan di situ akhirnya. Tidak mungkin terjadi intimitas. Tidak mungkin terjadi sebuah kesetiaan. Yang ada adalah perkawinan yang penuh dengan ketakutan. Takut ketahuan, takut dihukum, takut konflik. Jadi lihat, kita harus sadar bahwa kita hidup dengan orang yang berbeda. Ada orang yang merasa perlu ngomong, ada orang yang merasa, udahlah kita sudah cukup lah, kita saling mengerti aja, kita tahu diri aja gitu. Jangan rumit-rumit gitu, nggak perlu rumit-rumit. Mengapa harus dibuat susah gitu ya? Jangan dibuat menjadi repot, enggak gitu. Jadi kita membuat tapal batas itu bukan membuat hidup perkawinan jadi repot, bukan.
justru menjamin apa? Kesetiaan dan intimitas. Justru menjamin kesejahteraan. Justru tapal batas itu dibuat supaya menjamin apa? Menjamin supaya saya tetap menghargai pasangan saya. Nah, maka dari itu perlukah tapal batas itu? Jadi ingat, saudara-saudara, manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia bukan makhluk media sosial gitu ya. Jadi makhluk sosial itu berarti apa? Saya orang-orang yang terhubung, terkoneksikan gitu ya. Bukan media sosial yang dipakai sekali pakai buang, peduli amat gitu ya. Tidak. Kita tidak bisa dimanfaatkan. Kalau mau di media sosial kan dimanfaatkan gitu ya. Saya tidak pernah boleh memakai orang lain sebagai sarana, sebagai alat untuk pemuas diri saya gitu ya. Jadi saya harus sadar bahwa orang lain, apalagi pasangan, adalah sosok yang dikaruniakan Tuhan pada kita. Maka jelas sekali bahwa manusia tidak pernah hidup bagi dirinya sendiri. Dan manusia itu tidak bisa hidup bagi dirinya sendiri, dan manusia dibekali sebagai pribadi yang unik tadi. Ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang orang lebih lebih cenderung diam, lebih cenderung bergaulnya pilih-pilih, lebih cenderung pasif, lebih cenderung mendengarkan. Ada orang juga yang extrovert, yang cenderung bicara, yang cenderung berinisiatif, yang cenderung menyapa, mengajak gitu kan. Dan setiap relasi pun mempunyai gaya, bahasa, kebiasaan, tujuan, dan sarana yang berbeda-beda. Perkawinan pun menuntut hidup dengan cara baru, the way of life-nya, jalan hidup yang berbeda. Maka hidup bersama harus diatur, disepakati. Di situ pentingnya boundaries, set up your boundaries. Tujuannya apa? Bukan untuk saling membatasi, bukan untuk tidak membahagiakan, tetapi tujuannya apa? Demi kesejahteraan bersama. Kan bisa terjadi supaya kita secara tidak sadar menyakiti hati pasangan. Supaya jangan terjadi itu. Tanpa sadar menyakiti hati pasangan gitu. Saya kok tujuannya mau nolong, Iya mau nolong. Tapi masalahnya saya nggak suka. Nah ini gitu ya. Kalau udah perasaan susah. Kapan kita harus ngomong, bicara, minta izin, pamitan, dan kapan tidak gitu. Dan kita mengerti, oh dia sedang ke sana, oh dia sedang pergi. Jadi di sini. Nah sekarang bagaimana menyepakati tapal batas, boundaries itu gitu ya. Secara ekstrim mungkin ada yang membatasi super ketat gitu. Semua harus disepakati. Hal kecil pun harus disepakati. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya hidup bersama itu menjadi sesuatu yang berat banget. Kalau semua hal harus disepakati. Namun ada juga yang hidup dalam kebersamaan tetapi tidak ada kesepakatan. Bahkan dikatakan diatur masing-masing saja. Tanggung jawab sendiri-sendiri. Yang penting memberi nafkah, tidak selingkuh gitu dalam hidup perkawinan. Maka apa akibatnya? Akibatnya tidak ada kepedulian dengan pasangan. Maka saya suka tidak terima ya dalam batin saya kalau ada seorang ibu, Romo, suami saya itu milik saya kalau di rumah. Kalau di luar rumah juga sudah bukan milik saya lagi. Terserah. Saya nggak mau mikir. Wow. Seolah-olah kata-kata itu adalah kata-kata yang suci. No, ini kata-kata ketidakpedulian. Dan Bapak Ibu, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa lawan dari cinta itu bukan benci. Lawan dari cinta adalah ketidakpedulian. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa suami saya kalau sudah di luar rumah itu sudah bukan milik saya lagi, terserah, itu berarti apa? Ketidakpedulian gitu. Sudah tidak ada rasa cinta yang dalam lagi kepada pasangan. Jadi kalau kita tidak mau set up the boundaries, set up tapal batas, maka akhirnya apa? Makna hidup bersama pun hilang. Jadi kita tidak bisa merasakan
rasa dimiliki, kita tidak pernah merasakan bahwa saya hidup dalam di dalam kesetiaan perkawinan. Ada dua model yang membuka celah atau godaan. Mengapa? Jadi kalau terlalu terkekang, akhirnya kita hidup di dalam perkawinan yang berat. Kalau semua harus dibicarakan, kalau semua harus didiskusikan, bahkan hal-hal kecil pun harus didiskusikan. Hari ini makan apa pun didiskusikan. Jadi kan seringkali tolong lihat dalam hidup bersama kan ada hal-hal besar yang diomongin, tetapi ada hal-hal kecil yang mengalir aja begitulah, mengalir gitu ya. Contoh misalnya, kan kalau saya makan lalu udah selesai, nggak berpikir ini tugas siapa yang beresin ya? Ya sudah lakukan aja lah gitu ya. Harus beresin, ya beresin aja, cuci aja. Begitu aja flow gitu ya. Kayak tayang tidak perlu semua harus diatur gini. Ini taruh di sini ya, kodok di sini. Semua akan menjadi otomatis gitu, mengalir. Dan kalau sekali lagi kalau semua hal sampai harus diatur, maka perkawinan menjadi berat. Jadi kalau semuanya diatur, akhirnya menjadi berat segala-galanya. Namun sebaliknya kalau semuanya dilepaskan, akhirnya perkawinan pun menjadi kering. Tidak ada perasaan tidak ada perasaan disayangi, tidak ada perasaan bahwa saya itu dihargai. Tidak ada perasaan bahwa saya itu ada di dalam hati kamu. Jadi ingat Bapak Ibu yang terkasih bahwa setting up the boundaries itu supaya supaya kita tetap merasakan bahwa pasangan saya ada di dalam benak saya, ada di dalam pikiran saya. Jadi saya tidak mau hidup seenaknya karena saya mau menyejahterakan pasangan. Maka kesimpulan pertama yang mau saya katakan No boundaries, no intimacy. No boundaries, full of misunderstanding. Jadi saya mau mengatakan kalau boundaries ini, kan ingat set up your boundaries kan berarti lewat komunikasi. Tanpa komunikasi kita tidak ada intimitas. Dan tanpa komunikasi selalu penuh dengan misunderstanding. Maka mari kita lihat bagaimana set boundaries ini. Apa keuntungan membangun boundaries tapal batas ini? Berdialog. Berdialog itu berarti apa? Berdialog itu berarti sharing batin, sharing perasaan. Bukan bertukar pikiran. Kalau bertukar pikiran itu diskusi. Sedangkan kalau berdialog itu seringnya disebut sharing. Bertukar perasaan, bertukar hati. Maka kenapa kita setting boundaries? Karena kita mau menghargai pasangan kita. Mau menghargai perasaan pasangan kita. Sebelum mengambil keputusan, cobalah untuk berdialog secara virtual. Jadi ingat, kita manusia yang tidak hanya lisan tetapi virtual. Kelihatan. Jadi bahasa virtual itu adalah bahasa-bahasa tubuh, bahasa-bahasa mata, bahasa-bahasa visual, bahasa-bahasa fisik gitu. Bagaimana saya mendekati, bagaimana saya memeluk, bagaimana saya memegang, bagaimana saya menolong, bagaimana saya memijetin. Nah, itu bahasa virtual, berdialog juga dengan itu gitu ya. Jadi kalau tahu gitu suaminya baru pulang dari pekerjaan, turun, lalu tangan Anda di bahu Anda, aduh enak banget gitu ya. Bukan tangan di atas kepala, dasar lu gitu, bukan kayak gitu, kasihan. Udah suami bodoh, otaknya koclak lagi nanti kalau banyak didegung-degungin gitu ya. Jadi dipegang bahunya gitu. Sampai saat ini setelah 25 tahun perkawinan, saya pulang dari pelayanan dimanapun belum pernah ada orang yang naruh tangan di bahu saya, mijetin saya. Ya enggak apa-apa. Itu kan the way of life gitu. Itu jalan hidup yang harus saya hadapi gitu ya. Dan itu pilihan hidup saya gitu.
Dan bagi Anda pasangan harusnya ada gitu ya, harusnya ada gitu ya, harusnya ada gitu. Ini bahasa virtual gitu ya, bahasa virtual. Jadi bahasa di mana kita bisa menangkap perasaan hati dia gitu, kedekatan dia gitu. Lihat di sini bahasa virtual itu amat sangat penting di dalam apa? Di dalam berkomunikasi gitu. Sebelum kita bahasa lisan, bahasa virtual penting dulu gitu. Bagaimana mungkin bahasa lisan itu nyampe kalau kita sibuk masing-masing gitu ya. Tapi kalau kita duduk berhadapan, memegang, lalu ngobrol, menatap, bahasa virtualnya itu sudah enak. Ini tuh berarti hatinya sudah mau dibuka gitu ya. Tapi kalau balik sambil sibuk sendiri, bahasa virtualnya pun sudah bahasa tertutup gitu ya. Body language-nya aja bukan body language yang ramah. Ini body language yang tidak siap untuk mendengarkan kamu. Gitu. Jadi kalau bahasanya body language-nya tidak siap mendengarkan kamu, bahasa lisan seperti apapun nggak akan nyampe. Betul atau tidak? Iya toh? Gitu ya. Body language itu penting. Virtual itu penting. Yang ketiga adalah apa? Membicarakan dengan pasangan tentang ide, keputusan, kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi ngobrol. Jadi ngobrol dan membicarakan. Nanti sepulang dari sini kita kemana ya? Nanti saya agak terlambat pulang dari sini mau ke sini. Gitu ya. Kita tidak mau mengatakan bahwa seperti anak kecil ya harus laporan, harus minta izin. Bukan seperti anak kecil. Kita harus tahu kalau kita terlambat itu pasti ada yang nyari, pasti ada yang nungguin. Di sini kita harus melihat ini bukan sebagai pembicaraan yang kekanak-kanakan, yang seolah-olah semuanya harus tahu, semuanya harus diatur rapi, semuanya harus tertulis, sehingga apa? Bukan. Karena saya sadar bahwa saya ditunggu, bahwa saya dipikirin oleh pasangan saya, bahwa saya dinanti-nantikan oleh pasangan saya. Jangan melanggar keputusan yang sudah dibuat. Ingat, semua pengkhianatan keluar dari tapal batas itu akan melukai, mengecewakan. Jadi kita harus sadar, pada saat saya berada di luar batasan itu, di mana kita belum mempunyai kesepakatan, kita belum membicarakannya, ini kalau ketahuan akan melukai dan akan mengecewakan. Kesepakatan itu harus diingat, dilaksanakan dengan baik. Itu berarti apa? Oh, saya harus tahu bahwa kesepakatan-kesepakatan ini sekali lagi bukan untuk membebani, tetapi apa? Supaya tujuan perkawinan hidup bersama berjalan baik. Ini tujuannya. Mulailah terlebih dahulu dalam diri Anda. Selalu berinisiatif. Cinta itu adalah sebuah gerakan yang kreatif, proaktif. Jadi di sini kita harus sadar bahwa di dalam komunikasi, di dalam membangun kesepakatan, harus tidak boleh menuntut orang lain dahulu, pasangan kita dahulu yang harus seperti tidak. Saya harus melakukan terlebih dahulu, menanam dulu, dan saya akan memanen seperti yang saya mau. Jadi saudaraku yang terkasih, inilah sharing saya. Sharing saya di dalam pembicaraan tentang komunikasi ini menitik beratkan bukan bagaimana berkomunikasinya, tetapi saya menitik beratkan bahwa di dalam hidup bersama harus ada boundaries, tapal batas. Sekali lagi, boundaries itu bukan untuk semata-mata membatasi hidup saya. Karena kenapa? Ingat, setiap pilihan hidup menuntut the way of life-nya sendiri. Setiap panggilan. Jadi, kalau Anda tidak mau dituntut itu, ya jangan mengambil panggilan hidup seperti ini, gitu ya. Jadi kalau panggilan hidup Anda sebagai seorang suami istri hidup dalam keluarga, sadarilah bahwa the way of life-nya harus seperti itu. Harus ada boundaries. Dan boundaries ini bertujuan semata-mata bagi kesejahteraan. Inilah cara kita mengekspresikan sayang kita. Inilah cara kita untuk menghargai pasangan kita. Semoga apa yang saya sharingkan ini memberikan berkat bagi Anda, menambah wawasan bagi Anda tentang hidup berkeluarga.
Sani Vlog Channel.